Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Regina Putri Saifuddin dengan NIM 2103031070012, kelas AK 701 dengan dosen Bapak Abdurrahman SEMAK. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja UAS saya, yaitu mengembangkan strategi bisnis di era transformasi digital. Yang pertama, pendahuluan itu latar belakang era globalisasi membawa harmonisasi standar akuntansi internasional oleh International Accounting Standard Committee yang berkembang dari harmonisasi, adaptasi, hingga adopsi International Financial Reporting Standard. Pengadopsian ini bertujuan untuk era transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis. Teknologi digital telah memengaruhi hampir setiap aspek operasional perusahaan, dari cara berinteraksi dengan pelanggan hingga cara mengelola operasi internal. Dalam konteks ini, perusahaan dihadapkan pada tantangan untuk mengembangkan strategi bisnis yang tidak hanya relevan dengan kebutuhan saat ini, tetapi juga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan pasar. Transformasi digital dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi digital dalam berbagai aspek, yaitu jauh meliputi literasi dan kompetisi digital. Hal ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk berhasil menerapkan teknologi dan prosedur baru untuk meningkatkan operasi bisnis mereka. Seiring dengan transformasi digital, perusahaan untuk mencapai keberlanjutan operasi bisnis mereka, peran strategi yang efisien selaras dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Dalam agenda global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari keunggulan kompetitif semakin berkembang. Selanjutnya, tujuan makalah yaitu yang pertama menjelaskan konsep dasar strategi bisnis di era transformasi digital, memberikan pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan strategi bisnis di era digital. Yang kedua yaitu mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil oleh perusahaan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi bisnis digital yang efektif. Yang ketiga yaitu mengevaluasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi strategi digital dan memberikan kesimpulan yang membantu pemahaman tentang strategi bisnis. Selanjutnya ada pembahasan yang pertama yaitu implementasi strategi bisnis di era digital dan mencari solusi inovatif. Teknologi menjadi pendorong utama dalam transformasi digital. Perusahaan perlu memiliki dan berinvestasi dalam teknologi yang tepat untuk mendukung strategi bisnis mereka. Ini bisa mencakup investasi dalam bisnis ERP, alat analisis data, aplikasi berbasis cloud, serta teknologi kecerdasan buatan dan otomatisasi. Keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemampuan tim yang mengelola perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memiliki tim terdiri dari individu dengan keterampilan digital yang kuat, baik di level manajerial maupun operasional. Dalam era digital, model bisnis tadi perlu mengadaptasi model bisnis mereka, mungkin dengan mengintegrasikan platform digital, memperkenalkan layanan berbasis langganan, atau memanfaatkan ekonomi berbagi, menggunakan berbagai saluran komunikasi digital seperti media sosial, aplikasi mobile, atau e-commerce. Selanjutnya, strategi bisnis digital yaitu membangun kapabilitas digital yang kompetitif. Digitalisasi dalam bisnis mengacu pada otomatisasi operasi dengan teknologi digital yang memungkinkan data mudah diakses dan meningkatkan produktivitas, efisiensi, keamanan, serta kenyamanan. Teknologi seperti robotika dan kecerdasan buatan mengubah kewirausahaan dengan menciptakan peluang baru untuk mengubah praktik kewirausahaan, yaitu disrupsi digital, mempengaruhi cara bisnis beroperasi dan menciptakan peluang bagi UKM untuk tumbuh dan berinternasionalisasi. Tanpa mengikuti digitalisasi, UKM dapat tertinggal. Strategi bisnis digital berfokus pada beberapa aspek seperti strategi perdagangan seluler, CRM, e-perusahaan multisaluran. Model strategi digital mencakup pemindaian lingkungan, pernyataan visi perusahaan, evaluasi manfaat diferensiasional, pemilihan saluran yang sesuai, dan kontrol rutin untuk adaptasi. Komponen utama strategi digital meliputi model bisnis, restrukturisasi, pembangunan pasar dan produk, serta strategi diferensiasi dan positioning. Ketiga ada
berikutnya yaitu refleksi dan analisa terhadap perkembangan di era digital ini. Penerapan strategi bisnis di era transformasi digital tidak selalu mudah dan membutuhkan perubahan mendalam dalam cara perusahaan beroperasi. Dari pengalaman banyak perusahaan yang berhasil bertransformasi, beberapa hal penting yang perlu dicermati. Antara lain, yang pertama itu fleksibilitas dan kemampuan adaptasi. Pentingnya fleksibilitas dalam bisnis yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan dinamika pasar akan lebih mampu bertahan dalam jangka panjang. Fleksibilitas dalam mengubah model bisnis dan proses operasional menjadi kunci utama dalam merespon perubahan yang terjadi dengan cepat. Yang kedua ada kolaborasi dengan teknologi dan mitra strategis. Perusahaan yang berhasil dalam transformasi digital seringkali tidak hanya bergantung pada teknologi internal mereka, tetapi juga menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi lain. Aliansi strategi ini dapat membantu perusahaan mempercepat transformasi dan memperluas cakupan layanan mereka. Yang ketiga yaitu pentingnya kepemimpinan yang visioner. Kepemimpinan yang visioner adalah elemen kunci dalam kesuksesan transformasi digital. Pemimpin yang memahami perubahan teknologi dan dapat memotivasi tim untuk berinovasi akan membawa perusahaan menjadi kesuksesan. Kepemimpinan yang kuat sangat penting dalam mendorong budaya digital yang mendukung perubahan dan inovasi berkelanjutan. Yang keempat yaitu keamanan data dan etika digital. Dalam refleksi terhadap pengembangan strategi bisnis di era digital, penting untuk menekankan bahwa keamanan data dan etika digital harus menjadi prioritas utama. Mengelola data pelanggan dengan bijak dan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan menjaga kepercayaan pelanggan dan menghindarkan perusahaan dari masalah hukum. Selanjutnya yaitu mengembangkan strategi bisnis. Pengembangan bisnis digital meningkatkan kemampuan digital organisasi, menyelesaikan strategi pemasaran dan mendekatkan perusahaan dengan pelanggan untuk menciptakan nilai dan pertumbuhan. Inovasi kini menjadi kebutuhan bagi keberhasilan jangka panjang seiring dengan perubahan perilaku konsumen dan klien bisnis. Transformasi digital membuka peluang inovasi di berbagai industri, dengan perusahaan harus memanfaatkan saluran digital untuk tetap relevan. Strategi bisnis digital melibatkan penggunaan data besar dan analitik untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Perusahaan harus menyesuaikan 6 lapisan, yaitu proses, platform, orang, produk, pemasaran, dan pengalaman pelanggan agar tetap kompetitif. Usaha kecil dan menengah dapat meraih keunggulan dengan strategi komunikasi digital. Manfaat transformasi digital antara lain meningkatkan pengumpulan data, mengubah data menjadi wawasan bisnis yang penting, manajemen serta sumber daya lebih baik, yaitu menyusun semua sumber daya perusahaan dalam suatu sistem terintegrasi. Yang ketiga yaitu mendorong budaya digital, memberikan alat kolaborasi yang mendukung transformasi dan meningkatkan keterampilan digital tim. Berikut kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu di era ekonomi baru dan transformasi digital, strategi bisnis digital yang inovatif berbasis TI canggih dan selaras dengan SDGs menawarkan peluang besar untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Strategi ini meliputi prioritas strategi yang mendukung tujuan keberlanjutan dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital. Transformasi digital memberikan tantangan dan peluang, mengharuskan perusahaan mengembangkan strategi bisnis adaptif dan berbasis teknologi. Hal ini mencakup perubahan dalam proses bisnis, model bisnis, dan budaya perusahaan. Perusahaan yang cepat beradaptasi memiliki kepemimpinan visioner dan menggunakan data serta teknologi untuk keputusan yang lebih cerdas akan meraih kesuksesan. Fokus pada inovasi, pengalaman pelanggan, dan keamanan data untuk memaksimalkan potensi transformasi digital untuk pertumbuhan berkelanjutan. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah pengertian dan salah pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.